Serius itu Mbak? Dia mengaku bisa berhubungan badan Mas dengan Nyi Roro Kidul. Wah luar biasa, badannya percaya. Gimana Mbak Gatot? Saya berkali-kali mengatakan bahwa kita ini senang dengan simbol lambang-lambang. Nah, jadi apalagi sosoknya Roro Kidul itu sebetulnya dimunculkan pada zaman-zaman Mataram kan, dan Mojopahit kan tidak ada. Nah, itu simbol yang memunculkan pertama kan Pandeban Senopati, Raden Sutawijaya. Sebetulnya Sutawijaya itu dapat pencerahan dalam lagu meditasi Semedi Hening. Nah, hasil pencerahan ini itu disimbolkan. Dia mungkin mengundang pengikutnya, terutama yang ahli-ahli sastra, ahli menulis, ahli berimajinasi, disampaikan, tapi dalam bentuk simbol-simbol. Dibuatlah sosoknya Roro Kidul itu. Nah, karena dianggap oleh masyarakat luas, ini sosok yang ada, maka semua berimajinasi. Sama halnya dengan Dewa Ruci tadi, sama halnya dengan Bimo Kaptawatmiro tadi, semua kan simbol-simbol sebetulnya. Kalau ini dibedah semua, nah ini namanya kearifan lokal. Makanya kalau kita tarik dulu ya ke belakang sebelum kembali ke Roro Kidul, orang Yahudi itu hanya percaya Musa. Akhirnya ajaran Musa itu dikorek terus oleh Yahudi, terus dikorek sampai ketemu teknologi itu. Yang lain tidak boleh ada. Lahir Isa, Yesus dibunuh, dan bahkan Islam dimusuhi. Akhirnya sekarang dibiarkan. Islam itu dibiarkan oleh Yahudi. Biar asik ya di situ, ya dia gerak sendiri dengan ilmu pengetahuan ini. Nah, karena Yahudi itu pernah disiksa oleh Jerman kan menyusul ini. Nah, menyusul. Jadi ini kalau diselitkan sedikit sebelum Roro Kidulnya tadi. Jadi sekarang kan ada dua bangsa itu kan, yang seperti itu. Nah, lantas sosok ini akhirnya dianggap ada jadinya. Padahal ceritanya Sutawijaya jelas bahwa dia itu dalam rangka untuk membangun satu negara, satu kerajaan. Nah, dia bertapa di Laut Selatan. Ini pun sudah simbol. Ya paling di rumahnya sendiri kan gitu ya. Nah, akhirnya dia mendapat pencerahan sehingga berhasil bangun Mataram itu. Tapi dalam cerita ini dimunculkan sosok yang fiktif sebagai simbol. Dan ini ditangkap oleh masyarakat awam. Itu jadinya. Iya. Nah, karena memang banyak para pelaku spiritual yang katanya mendapatkan dawuh dari Nyi Roro Kidul, disuruh berjalan ke barat, cari orang seperti ini, seperti itu, gitu kan ya. Makanya saya butuh perspektif dari Mbak Gatot, dari Mas Guru, dari Pak Agung ya. Mungkin dari Mas Guru atau Pak Agung dulu, monggo. Boleh. Mas Guru. Kepala sekolah belakangan. Oke. Kepala sekolah belakangan. Mendekati semesteran nanti. Tapi soal hasil, tolong kepala sekolah jangan lebih banyak ya, harus rata. Gini Mas ya, saya dalam beberapa hal memang tidak digerakkan untuk belak-belakan ya. Misalnya tadi yang Mas Hendra tanyakan gitu ya, saya bukan tidak tahu, tapi memang saya harus membaca bagaimana kesiapan psikologis masyarakat kita, dan kita jangan konyol lah. Jadi saya harus berbicara sesuai dengan bagaimana tingkat penerimaan orang juga begitu. Saya hanya akan belak-belakan kepada yang sudah siap. Nah, tapi kalau yang satu ini, ya saya memang akan belak-belakan gitu ya. Soal Nyi Roro Kidul. Gini. Ini soal metodologi dulu lah Mas ya. Ya, kalau dalam kesadaran saya, tetap ada yang namanya makhluk yang non-empirik. Tetap ada makhluk yang tidak punya badan materi seperti kita. Baik yang dia di dimensi yang luhur maupun dimensi yang rendah. Jadi yang namanya siluman itu ada. Genderuwo ya ada. Gitu ya. Malaikat ya ada. Bukan sekedar simbol. Itu memang nyata ada. Nah, apakah Nyi Roro Kidul itu betul-betul ada apa tidak? Saya mau cerita aja Mas gini ya. Saya mau narik ini ke wilayah yang sangat praktis. Ya. Para politisi kita itu
itu tidak bisa lepas dari yang namanya dunia pedukunan, dunia supranatural. Tidak bisa lepas dari ritual-ritual untuk mengakumulasi kekuatan metafisik yang dia asumsikan bisa mendukung kekuasaan dia. Kalau Mas Hendra itu melusuri banyak pantai di Jawa, gitu ya, Pacitan, kemudian nanti Cilacap, sampai nanti ke Pelabuhan Ratu, gitu ya, itu pasti ketemu jejak-jejak bagaimana para politisi kita itu ditopang oleh dukun-dukun mereka itu melakukan ritual-ritual untuk mengundang kekuatan-kekuatan metafisik. Nah, makhluknya, sosok yang kemudian diajak berkolaborasi itu ada yang disebut Nyi Roro Kidul, ada yang disebut Nyi Blorong, gitu ya. Pertanyaannya, ini simbol atau apa? Buat saya bukan simbol, ini fakta ada. Tetapi ini sama sekali tidak berguna dalam konteks membangun bangsa yang berjiwa luhur, tidak berguna sama sekali dalam konteks membangun jiwa yang berpancasila. Ini punya kegunaan pragmatis buat mereka yang mau memang memuaskan hasrat egoistiknya, gitu. Nah, banyak orang itu yang kemudian berspiritual itu salah arah. Bukan dia mengenali kesejatian dirinya, tapi dia mengakumulasi kekuatan metafisika. Memasuki dunia-dunia lain yang bisa imajinatif, bisa juga nyata, tetapi itu kemudian menjerumuskan dia kepada jalan yang malah tidak selaras, tidak menyelamatkan jiwanya. Makanya Mas Hendra tidak usah heran kalau ketemu dengan para petapa tanda kutip ya, habis dari pantai selatan, masa dapat dawuh jalan ke sana, jalan ke sini, akhirnya anak isinya nggak ada yang ngurusin. Itu kan hal yang lumrah dalam dunia spiritual kita, gitu ya. Spiritualitas yang tidak membawa kemaslahatan yang otentik, gitu ya. Nah, saya justru mau tegas menyatakan bahwa sudah saatnya bangsa kita ini itu meninggalkan kebiasaan begini, kebiasaan untuk masuk ke dunia supranatural demi memuaskan hasrat egoistiknya. Saya serius Mas Hendra, itu menemukan jejak-jejak itu, gitu ya. Saya kemarin habis keliling kan ke beberapa tempat, gitu ya, dan saya sedih karena banyak orang kemudian tega membuat ritual tertentu yang itu jejak karma buruknya itu kita yang nanggung, gitu loh. Gitu sih Mas Hendra. Jadi kalau mau dibilang tidak ada, dunia lain itu ada. Kata siapa nggak ada? Kalau dunia lain nggak ada itu dukun nggak akan laku. Mereka bukan main sugesti, mereka main kekuatan. Apalagi 2024 ini, dukun laris itu Mas. Gitu. Padahal bangsa kita bukan bangsa gitu mestinya. Bangsa kita ini bangsa spiritual yang sejati. Bagaimana dengan spiritualitas kita menjadi eling, kita menjadi ngerti tentang kehidupan yang berguna, kita betul-betul bisa punya kasih murni untuk mensejahterakan banyak orang. Gitulah. Ya. Ya, kalau dari perspektif Pak Agung bagaimana? Jadi ada satu yang menarik di bukunya Soekarno, presiden pertama kita, di bawah bendera revolusi. Itu Soekarno menuliskan beberapa halaman tentang Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul. Ini menarik kan? Seorang Soekarno loh menuliskan di bawah bendera revolusi itu. Di dalamnya ada tentang Ratu Pantai Selatan. Nah, apakah Soekarno percaya bahwa Ratu Pantai Selatan ini ada? Ini kan pertanyaan yang menarik kan. Tetapi perspektif Soekarno itu sangat cerdas bagi saya. Kenapa? Karena lewat cerita yang dia ceritakan di bawah bendera revolusi itu, nanti kalau bagi teman-teman ada yang baca, bisa sharing di bagian itu, karena itu bukunya kan sangat tebal. Soekarno cerdas. Cerdasnya adalah Ratu Pantai Selatan itu digambarkan agar masyarakat kita sekarang ini yang patriarki, yang menjadikan wanita-wanita itu menjadi kelas 2. Soekarno itu ingin bahwa ada Kartini, kalau sekarang kita mengenalnya sebagai Kartini, itu bangkit. Dan inilah ya kemudian yang disebutkan menjadi kekuasaan wanita. Nah, ini bagi saya cerdas. Soekarno cerdas menulis di bawah bendera revolusi itu menceritakan Nyi Roro Kidul. Karena pergeseran peradaban. Dulu itu pernah wanita berkuasa, bahkan di kita juga yang bahaya. Ada satu kerajaan yang dipimpin oleh wanita. Tapi sekarang diharamkan wanita itu memimpin. Menjadi imam, menjadi pemimpin, kan diharamkan. Nah, Soekarno cerdas membuat cerita atau mengambil cerita Nyi Roro Kidul itu sebagai gambaran bahwa kita itu sekarang sudah bergerak kepada patriarki.
kepada sesuatu kekuasaan yang didominasi oleh pria. Apalagi yang dikatakan sebagai guru spiritual itu patriarki banget kan. Kalau guru spiritualnya wanita itu nggak ada yang ikut gitu.